Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu bersama dengan kita. Puji syukur kita dapat kembali bersama-sama beribadah pada hari ini. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan dan ibadah kita. Kami akan membacakan pokok-pokok pewarta Minggu tanggal 23 Mei 2021. Rapat Majelis. Rapat Majelis Pleno bulan Mei akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 28 Mei tahun 2021 pukul 19.30 WIB. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilahkan untuk menghubungi majelis wilayah masing-masing. Pernikahan. Bila Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang syah dari jemaat, akan diselenggarakan, diteguhkan dan diberkati nikahnya, yaitu yang pertama, Saudara Lukas Bayu Pratomo, putra Bapak Ibu Yakobus Supardi, warga GKJ Joglo wilayah 3B, dengan Saudari Ensarani Firtisia Siregar, putri Bapak Ibu Ramon Siregar, warga gereja HKBP Payakumbuh Resort, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pemberkatan dan peneguhan nikah akan dilayankan pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2021, pukul 8 WIB di GKJ Bandung. Yang kedua, Saudara Sando Triwibowo, putra Bapak Ibu Sarmadi, warga warga Gereja Betani Indonesia Surabaya, dengan Saudari Yuristi Ayu Herdani, putri Bapak Ibu Untung Herminanto, warga GKJ Joglo wilayah 3A. Pemberkatan dan peneguhan nikah serta pencatatan pernikahan dilayankan pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 pukul 9 WIB di GKJ Joglo. Mohon dukungan doa warga jemaat. Untuk berita yang lain, Bapak Ibu Saudara dapat membacanya dalam pewarta gereja yang telah dikirimkan melalui WA Group. Hari ini kita bersekutu dalam ibadah Pentakosta, memperingati dan menghayati karya Roh Kudus yang memberi keberanian dan hikmat untuk bersaksi. Roh Kudus yang membangkitkan semangat dan memperbarui kehidupan. Untuk itu, marilah dengan sukacita kita sambut kehadirannya dengan bangkit berdiri dan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 95, bait 1 dan 2, Datang ya Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengawali ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Amin. Amin, amin.
Tantangan dan keadaan di sekitar kita seringkali membuat kita takut dan cemas akan hidup ini. Lalu kita bersembunyi dan ingin melarikan diri. Namun Tuhan mengutus Roh-Nya yang kudus untuk memberi kita keberanian agar kita tegak berdiri. Roh Kudus memampukan kita menjalani hidup dan menyongsong masa depan tanpa ketakutan. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah, lewat gurun dunia. Jiwa yang mati lesu, mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang benar. Di jalan yang gelap, hati anakmu tentram. Bila badai menyeru, mendengarkan suara-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Saudara yang terkasih, Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Oleh sebab itu, semestinya lah hidup kita menghasilkan buah roh, sebagaimana yang dituliskan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 yang demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudaraku, sudahkah buah-buah itu nyata dalam hidup kita? Mari kita memeriksa hati dan diri kita, serta mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk menyesali kelemahan kita itu dengan mengucapkan secara bersahutan litani doa. Ya Allah, Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Kami datang dengan hati yang gentar di hadapan-Mu. Ampunilah kami jika seringkali kami gagal mengendalikan diri. Kami ingin dapat bersungguh-sungguh melawan kejahatan dan melakukan kebajikan. Namun seringkali hati kami dikuasai oleh dendam, amarah, dan kebencian. Kami ingin dapat memiliki hati yang lembut dan kesabaran seperti-Mu. Namun seringkali kami lebih mudah mengikuti kehendak kami sendiri, sehingga kami menjadi pribadi yang gagal menjadi saksi kebaikan-Mu. Kasihanilah kami ya Allah. Tuhan, karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami mampu hidup dipimpin oleh Roh. Amin. Roh Kudus, sinarilah hati gundah dan lelah,
Saudara yang terkasih, Tuhan sangat mengasihi kita dan saat ini kita diperkenankan untuk mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah akan kita dengar dari Roma 8 ayat 15 demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Demikianlah firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 15. Berita anugerah untuk kita semua. Syukur kepada Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyatukan hati untuk tunduk di dalam doa, menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, puji syukur kami panjatkan kepadamu oleh karena penyertaan-Mu kami ada sampai saat ini. Tuhan, perkenankan kami menyampaikan doa syafaat kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit atau yang berada dalam proses pemulihan. Kiranya Engkau berkenan untuk mendampingi dalam setiap proses pengobatan yang dijalani. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, baik warga GKJ Joglo maupun saudara-saudara kami yang lain, juga mereka yang menjadi korban bencana alam serta kerusuhan di Poso, di Papua, atau di tempat-tempat yang lain. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mempersiapkan pernikahan mereka dalam waktu dekat ini. Engkau memberkati calon mempelai dan keluarga, serta rekan-rekan di dalam kepanitiaan. Kiranya semua dapat berjalan dengan lancar, dan saudara-saudara kami ini dapat membangun hidup berkeluarga yang didasarkan pada firman Tuhan. Kami berdoa bagi pergumulan jemaat-Mu ya Tuhan, berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih terus berjuang untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Keluarga-keluarga yang merindukan kehangatan relasi di dalam keluarga, anak-anak yang menantikan pengumuman hasil sekolah mereka, mereka yang mencari sekolah di tingkat yang lebih tinggi, yang mempersiapkan diri untuk memenuhi penilaian akhir semester, dan juga saudara-saudara kami yang lainnya yang terus bergumul dengan pendidikan mereka. Kiranya Tuhan berkenan untuk terus mendampingi. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi masyarakat agar turut mendukung program pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus COVID-19.
Kiranya kami semua dapat belajar dari peristiwa lonjakan kasus COVID-19 di India, agar hal tersebut tidak terjadi di negeri kami ini di Indonesia. Kiranya Tuhan, masyarakat Indonesia memiliki pemahaman yang baik dan juga memiliki kedisiplinan, serta dapat turut mendukung usaha pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa, kami berdoa bagi kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang sekarang ini terus berjuang untuk ambil bagian di dalam gerakan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Serta mampukan kami juga Tuhan, agar di lingkungan tempat kami tinggal, kami juga dapat menebarkan aura kesatuan itu di sekeliling kami. Kami berdoa sebagai anak-anak Tuhan agar kami senantiasa dikuatkan dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup kami. Ya Bapa, kami menyerahkan segala doa dan pengharapan kami ini Tuhan, hanya ke dalam kuasa-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, hari ini kita memperingati Hari Raya Unduh-Unduh atau Hari Raya Panen. Oleh karena itu, dalam ibadah ini selain kita mempersembahkan persembahan mingguan, kita juga akan mempersembahkan persembahan unduh-unduh. Sebelumnya, mari kita menyaksikan tayangan video pengantar persembahan unduh-unduh. Pentakosta berasal dari bahasa Yunani yang berarti hari ke-50. Pentakosta sendiri memiliki akar dari perayaan keagamaan dalam tradisi agama Yahudi yang dikenal dengan istilah Shavuot. Arti harafiah Shavuot ialah minggu-minggu yang juga dikenal sebagai hari raya 7 minggu atau 50 hari, yang juga merupakan hari raya Yahudi yang memperingati peristiwa turunnya Taurat kepada Israel melalui Nabi Musa. Perayaan ini kemudian juga ditradisikan sebagai suatu penutup dari masa panen yang biasanya berlangsung 7 minggu. Dan itulah saatnya orang Yahudi kemudian mengungkapkan syukur dengan mempersembahkan hasil panen ke Bait Allah. Kini masa telah berganti masa, waktu berganti waktu. Kita tidak berada lagi pada situasi dan kondisi yang mengandalkan lagi panen hasil bumi. Tuhan menganugerahi kita dengan berbagai cara dan profesi untuk menerima berkat kemurahan-Nya. Saat ini mungkin tidak ada lagi hasil bumi yang bisa kita bawa sebagai persembahan yang hendak kita haturkan ke hadapan Tuhan sebagai ungkapan syukur. Namun melalui berbagai profesi dan berbagai pekerjaan yang kita jalani, inilah ladang kita di masa kini untuk mencari nafkah dan memperoleh rezeki. Momentum Pentakosta melalui turunnya Roh Kudus adalah perlambang anugerah dan berkat bagi orang percaya. Roh Tuhan yang begitu mulia turun menyertai kita sepanjang masa. Maka sekaranglah saatnya kita ungkapkan syukur kita dengan membawa persembahan yang merupakan sebagian dari hasil kita bekerja. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, mari dengan kerendahan hati dan penuh syukur kita haturkan kehadapannya dengan penuh sukacita, sambil terus mengingat dan percaya kasih, berkat, dan penyertaan-Nya selalu menyertai kita selama-lamanya. Saudara-saudaraku, marilah kita nyatakan syukur atas karunia Roh Kudus dan pemeliharaan Allah atas hidup kita. Persembahan akan kita kumpulkan dengan berdasar pada
Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan dapat kita sampaikan dengan cara seperti tertera dalam tayangan di hadapan saudara dalam tata ibadah keluarga. Untuk persembahan unduh-unduh apabila disampaikan melalui transfer, jemaat dapat membubuhkan angka 5 pada digit terakhir persembahan. Marilah kita membawa persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 241 bait 1 dan 2. Inilah hari ke-50. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, dikuduskanlah nama-Mu yang penuh kemuliaan dan berkat. Di hari raya unduh-unduh ini kami haturkan ucapan syukur atas segala rahmat, kasih karunia dan berkat yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Kami datang membawa persembahan berupa persembahan syukur, bulanan, maupun persembahan unduh-unduh dan persembahan yang lainnya. Sebagai rasa syukur kami atas berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Sucikan persembahan ini ya Tuhan, sehingga layak dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk Pendeta Maria Sri Hartati yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Berilah hikmat-Mu sehingga apa yang disampaikan seturut dengan-Mu. Dan siapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya untuk kita semua memperhatikan bacaan firman Tuhan. Saat ini kita bersama-sama akan membaca dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-15. Kita akan memperhatikan ayat 26 sampai dengan pasal 16 ayat 4a. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang berada di rumah juga untuk memperhatikan bersama-sama Yohanes 15 ayat 26 sampai dengan pasal 16 ayat 4a. Saya membaca untuk kita semua. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti
berbakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupannya keseharian. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kabar Bapak Ibu sekalian? Baik ya, saya sangat berharap Bapak Ibu baik yang berada di sini ataupun saudara-saudara yang berada di kediaman masing-masing yang saat ini beribadah bersama-sama senantiasa dalam keadaan yang sehat, bahagia di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, pada Minggu Pentakosta ini kita bersama-sama diajak untuk merenungkan bersama firman Tuhan di dalam bagian Yohanes 15 ayat 26 dan 27 lalu disambung pada pasal 16 ayat 1 sampai dengan 4a. Sebetulnya ketika kita membaca bagian bacaan ini, kita harus melihat bagian-bagian sebelum bagian bacaan kita saat ini. Oleh karena itu saya ingin sedikit mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka-buka Alkitab kita ya, terutama pada pasal-pasal sebelum pasal 16 ini, sebelum bagian bacaan kita. Saudara, bagian ini merupakan rangkaian panjang perkataan Tuhan Yesus sebelum Yesus ditangkap ya. Jika kita membaca pada pasal 13 sampai dengan pasal yang ke-15 ayat 17, maka di situ kita akan dapat merasakan nuansa kasih Allah kepada manusia. Kita akan melihat bahwa Allah begitu mengasihi manusia dan kasih Allah itu sangat besar kepada manusia. Pada bagian itu ada banyak sekali pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan pesan-pesan itu menjadi semacam wasiat dari Yesus bagi para murid sebelum Yesus terangkat ke sorga. Nah, pada pasal 13 saudara-saudara, Yesus mengadakan perjamuan makan dan dalam perjamuan itu Yesus membasuh kaki para murid, lalu Yesus juga memberikan suatu perintah kepada para murid, yaitu perintah untuk saling mengasihi. Nah, pada pasal yang ke-14 kemudian Yesus berpamitan kepada para murid bahwa ia akan meninggalkan mereka seperti seorang bapak yang hendak pergi jauh lalu tidak akan kembali, lalu Yesus memberikan berbagai macam wejangan, berbagai macam nasihat-nasihat, lalu juga memberikan beberapa penglihatan bahwa nanti akan terjadi ini, akan terjadi itu dan sebagainya, lalu apa yang harus kamu lakukan dan sebagainya. Itu pada pasal 14 kita melihat di sana Yesus memberikan berbagai macam pesan kepada para murid. Namun sekaligus saudara-saudara, Yesus juga berjanji bahwa ia akan memberikan penghibur. Ia akan memberikan seorang penolong yang akan menyertai para murid selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Yesus mengatakan ia akan meninggalkan mereka, tapi sekaligus Yesus juga mengatakan bahwa mereka tidak akan ditinggalkan sebagai seorang yatim, tapi mereka akan diberikan seorang penolong, seorang penghibur, Roh kebenaran yang akan menuntun mereka untuk hidup di dalam kebenaran. Apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan. Dan roh penolong itu diam di dalam para murid. Pada pasal 14 ayat 17 dikatakan bahwa penolong itu ada di dalam para murid. Nah, pada pasal 15 saudara-saudara, Yesus berbicara tentang pokok anggur yang benar. Ayat 5, mari kita simak sama-sama. Pada ayat 5, pasal 15 ayat 5, di situ Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yesus memberikan perumpamaan demikian. Yesus adalah pokok anggur, para murid adalah ranting-rantingnya, dan ketika mereka tinggal di dalam pokok anggur itu, maka ranting-ranting itu akan berbuah. Enggak sedikit, tetapi buahnya banyak. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Lalu pada pasal 15 ayat 9 dan 17 sampai dengan 17, di situ kembali Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan,
Yesus mengulang perintah supaya para murid tinggal di dalam kasih Allah. Jadi perintah untuk mengasihi, saling mengasihi itu diulang. Ada penekanan-penekanan di sana. Pada bagian ini Yesus sekali lagi menekankan bahwa mereka harus tinggal di dalam kasih Allah. Tidak boleh terpisah dari kasih Allah. Ayat 18, di sana Yesus berkata, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya." Lalu pada pasal 15 ayat 18 sampai dengan 25, saudara-saudara, mari kita buka ya, Bapak Ibu yang membawa Alkitab. Pada pasal 15 ayat 18 sampai dengan 25, kita lihat di sana Yesus mengatakan berbagai macam tantangan ketika para murid tinggal di dalam kasih Allah. Jadi Yesus memerintahkan para murid tinggal di dalam kasih Allah seperti ranting-ranting pohon anggur yang tinggal di pokok anggur. Yesus memberikan penguatan kepada mereka, akan ada penolong bagi mereka. Tetapi sekaligus Yesus juga mengatakan bahwa ketika mereka tinggal di dalam kasih Allah itu, mereka akan menghadapi tantangan-tantangan. Nah, pada bagian ini Yesus menyatakan tantangan-tantangan itu. Ya, Yesus mengatakan bahwa mereka yang tinggal di dalam Bapa, mereka yang mengasihi Bapa, mereka juga akan dibenci oleh dunia. Sebab dunia membenci Bapa. Orang percaya akan mengalami penganiayaan. Mereka akan dibenci, bahkan sekalipun mereka tidak berbuat jahat atau merugikan orang lain. Ya. Umat Tuhan akan mengalami persekusi tanpa suatu sebab yang jelas. Semua yang disampaikan Yesus ini menjadi semacam persiapan bagi para murid sebelum Yesus meninggalkan mereka. Nah, saudara-saudara, berhenti sebentar di sini. Jadi kalau kita membaca pada bagian kita ini, seharusnya kita juga tidak perlu heran ya apabila sekarang ini anak-anak Tuhan sering sekali atau kita mendengar, kita membaca, kita melihat berbagai macam berita, bahkan mungkin kita sendiri juga mengalami hal itu, berbagai macam tekanan, bahkan mungkin sampai dengan persekusi yang belum lama ini terjadi juga atas saudara-saudara kita di Poso gitu ya. Bagaimana umat Tuhan tanpa sebab yang jelas menghadapi penganiayaan. Dan itu sudah dikatakan oleh Yesus kepada para murid dan tentu juga kepada kita. Itu merupakan satu konsekuensi bagaimana anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam kasih Allah, yang berada di dalam ranting pokok anggur itu pun juga akan menghadapi konsekuensi atau tantangan-tantangan oleh karena hidup di dalam kasih Allah. Nah, hari ini saudara-saudara, kita merayakan Pentakosta, hari di mana Roh Kudus itu dicurahkan. Kalau tadi ayat-ayat yang saya sampaikan, yang kita pelajari bersama-sama baru saja ini, itu diucapkan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi persiapan bagi para murid sebelum ia terangkat ke sorga, berpisah secara fisik dengan para murid. Maka pada hari ini saudara-saudara, kita merayakan Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Dan hari pencurahan Roh Kudus itu terjadi setelah Yesus terangkat ke sorga. Pada hari pencurahan Roh Kudus itu, pada hari Pentakosta itu, Roh Penghibur itu sudah datang. Dan ini ayatnya ya. Ini ayatnya, mari kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 26 dan 27. Saya mengajak Bapak Ibu kembali untuk membuka Yohanes 15 ayat 26 dan 27. Kita akan membacanya bersama-sama ya. Yohanes 15, 26 dan 27, firman Tuhan begini. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara, jelas sekali di sini Yesus mengatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, itu artinya kalau kita merayakan sekarang ini Pentakosta, kita meyakini Roh Penghibur itu sudah datang atas kita. Dan kita meyakini bahwa Roh itu tinggal diam di dalam kita. Lalu ayat berikutnya, kita punya satu kewajiban, saudara-saudara. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Kamu di sini tentu bukan hanya
hitungan para rasul atau para murid Yesus pada saat itu, tetapi juga kita, murid-murid Tuhan pada masa kini, ini juga mendapatkan satu perintah untuk bersaksi tentang siapa. Dikatakan tentang aku yang dimaksudkan adalah Yesus. Tentang Yesus yang penuh dengan kasih, tentang Yesus yang adalah roh sendiri, tentang Yesus yang adalah kasih itu sendiri. Ayat 27 dituliskan, sekalipun para murid dibenci, mengalami berbagai macam penganiayaan, ya, namun mereka tetap harus bersaksi kepada dunia yang membenci mereka itu. Kita tetap harus bersaksi kepada dunia yang juga membenci kita. Saudara-saudara, ini bukan perkara yang mudah ya, kalau kita pikir-pikir saudara-saudara. Bersaksi tentang Kristus ini adalah sesuatu misi yang memang harus kita emban semuanya. Kita semua mengemban perintah itu. Setiap orang yang telah dibaptis, setiap orang yang telah menerima Roh Kudus memiliki tugas untuk bersaksi tentang Kristus. Nah, bagaimana kita bisa melakukan hal itu? Itu pertanyaan besar. Bagaimana caranya? Kita bisa bersaksi kepada dunia, sedangkan seringkali dunia menolak kita. Nah, saudara-saudara, bersaksi kepada orang yang bersimpati kepada kita itu lebih mudah, ya kan? Kita orang yang menerima kesaksian juga mungkin akan lebih mudah menerima kesaksian orang atau perkataan orang yang dekat dengan kita. Tapi coba kalau kita mengatakan sesuatu kepada orang yang mungkin tidak kita kenal, mengatakan sesuatu kepada orang yang tidak terlalu dekat dengan kita, ya mungkin itu akan menjadi satu tantangan tersendiri. Ketika kita tahu misalnya ya bahwa seseorang itu memerlukan pertolongan kita, namun kita tidak terlalu akrab dengan orang tersebut, kita lalu menimbang-nimbang, gimana ya saya bisa memberikan pertolongan kepada dia? Kira-kira berkenan tidak ya? Lalu kita berpikir-pikir gitu ya, kira-kira tersinggung atau tidak? Kira-kira berkenan atau tidak? Kira-kira ia akan percaya dengan perkataan saya tidak? Kira-kira ia akan percaya tidak dengan saya kalau saya memang betul-betul tulus mau membantu dia? Nah itu kira-kira pergumulan kita ya, itu dalam hal sederhana keseharian. Nah bagaimana ini tentang bersaksi kepada Kristus? Lalu bagaimana saudara-saudara cara kita untuk bersaksi tentang Yesus kepada dunia yang membenci kita? Seperti yang dikatakan di dalam ayat 26. Nah, jawabnya sebetulnya sudah disediakan oleh Alkitab dan itu berulang-ulang kali. Bahkan pada perkataan Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus ditangkap, itu Yesus sudah berulang-ulang kali mengatakan, jawabannya satu saudara-saudara. Jawabannya hanya satu. Yang membuat kita bisa bersaksi kepada dunia yang seringkali menolak kita. Jawabannya hanya satu, yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk bisa bersaksi kepada dunia. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa apa-apa, saudara-saudara. Dan puji Tuhan, Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Yesus juga mengatakan demikian. Roh itu ada di dalam kita. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus memberi diri dibaptis, sesungguhnya di dalam dirinya roh itu berdiam. Tinggal bagaimana roh itu dikobarkan dalam kehidupannya. Saudara-saudara, dalam Alkitab Perjanjian Baru, dalam kata Yunani yang diterjemahkan dengan roh itu adalah pneuma. Nah itu padanan dalam bahasa Ibrani adalah ruach. Ya. Kata ini disebut sebanyak 220 kali Bapak Ibu Saudara di dalam Perjanjian Baru. Kata ruach maupun pneuma ini arti harafiahnya adalah angin yang memiliki kuasa untuk menggerakkan. Jadi angin yang punya kuasa untuk menggerakkan sesuatu. Nah ketika kata ini dikenakan dan merujuk kepada Allah, maka ruach atau pneuma itu merujuk pada suatu kuasa yang menuntun orang untuk melakukan sesuatu. Jadi Roh Kudus itu digambarkan seperti sebuah kuasa atau suatu kuasa yang menuntun orang untuk melakukan sesuatu. Roh kebenaran itu artinya roh, suatu kuasa yang menuntun seseorang untuk melakukan kebenaran. Di dalam Perjanjian Baru saudara-saudara, kata roh ini disebut dalam setiap kitab. Ya, kecuali
2 dan 3 Yohanes. Nah, menarik lagi untuk kita lihat saudara-saudara bahwa ternyata ucapan Yesus yang berkaitan dengan roh itu hanya sedikit. Ya. Yohanes 5:14 sampai dengan 16 ini merupakan perkataan Yesus yang diucapkan pada akhir pelayanannya di dunia sebagai manusia. Ini memberikan penjelasan kepada kita kenapa kok Yesus tidak banyak berbicara tentang roh ya. Di situ disebutkan mengapa Yesus kurang menyebut roh pada permulaan pelayanannya. Nah, sebab roh itu sesungguhnya pada hakikatnya adalah diri Kristus sendiri ya. Roh itu adalah diri Kristus sendiri. Maka peranan langsung roh itu tidak terlalu mendesak bagi para murid pada waktu Yesus ada bersama-sama dengan Yesus, karena ya memang Yesus itu roh sendiri. Yesus ada bersama dengan para murid, jadi Yesus tidak memerlukan yang lain untuk menjelaskan tentang siapa dirinya ya. Dan Yesus juga tidak memerlukan perantara lagi untuk bisa memberikan petunjuk kepada para murid. Kalau para murid memerlukan pertolongan, memerlukan pimpinan gitu ya, mereka memerlukan suatu kekuatan, Yesus bisa melakukannya secara langsung. Itulah sebabnya Yesus tidak banyak berbicara tentang roh. Tetapi pada bagian itu juga Yesus mengatakan ketika Yesus sudah berpisah secara fisik dengan para murid, nah disitulah peran roh akan sangat penting bagi para murid. Ketika Yesus meninggalkan mereka secara fisik, maka penting bagi Bapa untuk mengutus roh, mengambil alih tugas-tugas selanjutnya. Roh itu Kristus sendiri, Allah yang berada di antara manusia dengan cara berada sebagai roh. Roh itu ada dalam diri kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kalau roh itu ada dalam diri kita, ya, maka semestinya karya kita itu juga menunjukkan karya roh. Ya. Karya-karya yang kita lakukan itu semestinya adalah karya yang menunjukkan roh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu ilustrasi, mungkin ilustrasi ini tidak terlalu tepat, tapi ilustrasi ini sekedar untuk memberikan gambaran bagaimana roh itu menuntun orang ke dalam kebenaran ya. Jadi roh ada di dalam kita, roh Tuhan yang ada dalam diri kita itu sesungguhnya menuntun kita dalam kebenaran. Hanya seringkali saudara-saudara masalah kita nurut atau tidak pada roh itulah yang menunjukkan hasilnya. Seringkali manusia tidak mengikuti apa kata roh itu. Ilustrasi ini tentang Aladin, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar ya, ini film yang sangat legendaris, Aladin yang kemudian di remake berulang-ulang. Nah, tokoh Aladin ini memiliki lampu. Saya rasa kita semua tidak asing dengan tokoh Aladin ini ya. Aladin ini memiliki lampu yang di dalamnya ada jin yang menjadi penolong bagi pemiliknya. Jadi siapapun yang punya lampu itu, maka jin itu akan memberikan pertolongan kepada sang pemilik itu. Ia akan memenuhi apa yang menjadi kemauan si pemilik lampu tersebut. Nah, ketika Aladin satu kali ingin memperistri Putri Yasmin, ia meminta bantuan jin untuk menjadikannya seperti seorang pangeran yang kaya raya. Ya, ia minta kepada jin untuk membuat dia tampil seperti seorang pangeran yang kaya raya dengan harga yang melimpah, dengan kerajaan yang luas, dengan tentara yang banyak begitu ya. Lalu si jin itu sudah mengingatkan sebetulnya bahwa bisa saja dia membuat Aladin itu menjadi pangeran seperti yang ia inginkan gitu ya. Tampan, kaya raya, banyak ajudannya dan sebagainya, mempesona banyak orang. Dia bisa buat seperti itu. Tapi jin mengingatkan bahwa itu hanya tampak luar. Itu sifatnya hanyalah sementara. Jin itu juga mengatakan bahwa suatu saat maka akan ketahuan bahwa Aladin itu berbohong, bahwa kekayaannya, kerajaan yang dia punya itu sebetulnya bukan kerajaan yang sesungguhnya. Itu semua hanyalah rekayasa, satu saat akan ketahuan. Tapi saudara-saudara, karena Aladin itu begitu ingin memperistri Putri Yasmin, lalu dia tetap nekat gitu ya. Dia tidak mendengarkan kata-kata si jin dan dia mengatakan, oh enggak apa-apa, saya tetap jadikan saya seorang pangeran. Dan betul, kemudian Aladin menjadi seorang pangeran ya, seorang pangeran yang kaya raya begitu.
lalu berhasil memikat si putri Jasmine, tapi di kemudian hari ketahuan juga bahwa ternyata Aladin hanya berbohong ya. Ketahuan oleh raja dan putri Yasmin bahwa semua kekayaan dan penampilan yang glamor dari Aladin itu semua hanyalah tipuan. Lalu saudara-saudara, si Aladin mendapatkan konsekuensi atas perbuatannya. Tetapi pada akhirnya saudara-saudara, kisah Aladin ini happy ending karena justru ketika Aladin bisa mengendalikan keinginannya sendiri, maka ia mendapatkan kebaikan-kebaikan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ilustrasi ini tentu tidak dapat memberikan gambaran secara tepat ya. Namun sebagaimana sebuah ilustrasi, ini hanyalah sebuah ilustrasi yang menolong kita untuk memahami bahwa kita itu telah memiliki roh Allah, bahwa roh itu tinggal di dalam kita, bahwa keberadaannya itu semestinya berdampak dalam kehidupan kita karena roh itu menuntun kita kepada kebenaran. Roh itu memampukan kita untuk berkarya dan menghasilkan buah-buah yang baik, seperti ranting pokok anggur yang ada atau tinggal diam di dalam pokok anggur, maka ranting itu juga akan menghasilkan buah yang sama sesuai dengan pokok anggurnya. Maka kalau roh itu ada di dalam kita dan kita menurut apa yang dikatakan oleh roh, kita mengikuti apa yang dituntun oleh roh itu, yaitu kebenaran, maka semestinya saudara-saudara kehidupan kita juga akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Dan dengan cara itulah saudara-saudara kita bersaksi kepada dunia. Bersaksi itu enggak harus dengan verbal, tetapi dengan apa yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Jika kita menuruti apa yang dikatakan oleh roh itu, maka kita akan dapat berbuah dengan lebat seperti ranting anggur yang tinggal di dalam pokoknya. Saudara-saudara, lalu pertanyaan selanjutnya, karya apakah yang dapat kita sebut sebagai bersaksi? Kira-kira karya seperti apa? Ada berbagai macam cara, Bapak Ibu Saudara, ada berbagai macam karya, mulai dari karya-karya yang luar biasa, yang spektakuler, yang mampu mengubahkan hidup banyak orang, hingga karya-karya yang sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mungkin secara spontan terjadi begitu saja tanpa kita pikirkan gitu ya. Dan itu menjadi sebuah kesaksian bagi orang lain. Karya besar sebagai sebuah kesaksian yang memberi buah dan mengubah banyak orang, misalnya apa yang kita lihat dalam kehidupan seorang pendeta muda yang beberapa waktu lalu dipanggil Tuhan oleh karena sakit. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mendengar nama almarhum pendeta Raditya Oloan ya. Barangkali saudara-saudara pernah mendengar nama itu. Ia adalah seorang artis, ia seorang mantan pecandu, bahkan pengedar narkoba, hidup dalam pergaulan bebas, pernah dipenjara. Dia mengatakan bahwa masa lalunya itu sangat nakal. Saking nakalnya dia mengatakan saya itu nakalnya sampai mentok ya. Nakalnya mentok gitu ya. Itu artinya nakal banget ya. Itu masa lalunya. Lalu kemudian ia bertobat. Nah, setelah ia bertobat, saudara-saudara, ia seperti terlahir kembali ya. Ia seperti lahir baru. Cara hidupnya berubah ya. Cara hidupnya berubah, lalu dia menjadi seorang pendeta ya. Pendeta muda ya, pendeta muda, sangat muda malah ya. Lalu tempaan dalam pengalaman hidup itu kemudian mengubahnya menjadi seorang motivator bagi anak-anak muda. Apa yang dia sampaikan di dalam khotbah, apa yang dia sampaikan dalam produk-produk media sosial yang dia hasilkan, itu ternyata mengubah kehidupan banyak orang. Itu menguatkan banyak orang, terutama kaum muda dan juga terutama keluarga-keluarga yang sedang berada di dalam pergumulan-pergumulan, secara khusus dalam relasi keluarga. Ternyata itu berdampak dalam kehidupan orang banyak itu. Nah, itu sesuatu yang mungkin spektakuler gitu ya, sama seperti apa yang dilakukan oleh Bunda Teresa misalnya. Karya yang kayaknya besar sekali ya, sesuatu yang mengubah banyak orang. Tetapi sesungguhnya, saudara-saudara, roh itu berkarya bersama kita tidak selalu dalam perkara yang spektakuler. Karya-karya kecil kita sehari-hari itu juga dapat menjadi sebuah kesaksian tentang kebenaran di dalam Kristus.
Jika kita percaya bahwa Roh Kudus diam di dalam diri kita, maka semestinya kita menjalani kehidupan yang baru. Kehidupan yang tidak lagi mengikuti kehendak kita sendiri, namun kehidupan yang mengikuti kehendak Roh. Hidup yang baru itu tentu adalah hidup yang lebih baik. Nah, dengan cara itu saudara-saudara kita bisa bersaksi. Seperti apakah contohnya? Seandainya misalnya saudara-saudara, kalau dulu mungkin kita sering membenci diri sendiri ya. Kita kurang menghargai apa yang bisa kita lakukan. Lalu kita menjadi minder, menjadi kurang percaya diri, membenci diri sendiri, kurang bisa menerima diri sendiri, maka orang yang tinggal di dalam Roh atau Roh itu diam di dalam dirinya, ia akan menghargai dirinya sendiri. Ia akan melihat kelemahan, kekurangan, kegagalan-kegagalan yang dialaminya itu sebagai suatu cara untuk berproses, suatu jalan agar ia berproses menuju ke arah yang baik. Orang yang hidup di dalam Roh kebenaran saudara-saudara, maka ia akan menjaga tutur katanya. Kalau dulu suka bergosip, maka orang yang hidup di dalam Roh tidak lagi suka bergosip. Kalau dulu suka ngomong di belakang, maka orang yang hidup di dalam Roh, dia akan memiliki keberanian untuk mengungkapkan itu kepada orang lain. Nah, demikian juga saudara-saudara, dalam kehidupan praktis kita sehari-hari, ketika kita dituntun oleh Roh kebenaran saudara-saudara, contoh kecil saja, ketika lampu merah, ada lampu merah yang seharusnya kita memang berhenti, maka orang yang dituntun di dalam Roh kebenaran, ia tidak akan melanggar peraturan lalu lintas. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang bisa menjadi satu refleksi untuk kita semua saudara-saudara. Apakah kita sudah hidup di dalam Roh yang menuntun kita kepada kebenaran? Jika kita berkarya bagi Roh, bersaksi bagi Roh, ya, maka semestinya hidup kita menunjukkan bahwa kita memang hidup dalam kebenaran, dituntun oleh Roh. Dengan cara itu saudara-saudara, maka kita menjadi saksi bagi Tuhan. Kita berkarya bersama dengan Roh yang ada di dalam diri kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan mendengarkan persembahan pujian dari In the Voice of Hope, Kau Jadi Saksiku. Terima kasih.
Saudara, mari bersama kita merespon firman dengan doa dan kita akan menutupnya dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk Roh Kudus yang telah Engkau curahkan atas kehidupan kami. Kiranya Engkau mampukan kami untuk mengobarkan roh itu dalam hidup kami sehari-hari Tuhan, sehingga tutur kata kami, pemikiran kami, tindak tanduk kami mencerminkan bahwa kehidupan kami ini memang dituntun oleh roh, dan dengan demikian hidup kami menjadi saksi akan kemuliaan-Mu. Mampukan kami untuk dapat berkarya bersama-sama dengan roh. Ya Allah, kami hendak menutup doa kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada para murid. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami mohon untuk berdiri. Marilah kita menyegarkan kembali iman kita dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah, segala tempat dan zaman, dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara, Roh Kudus memanggil saudara untuk berani menyongsong hidup. Kami berani menyongsong hidup bersama Dia. Roh Kudus memanggil saudara untuk bersaksi dan berkarya nyata. Kami siap bersaksi dan berkarya bersama Dia. Hidup dalam sukacita, limpah ruah dan penuh, roh penghibur sudah datang, tinggal dalam hatiku. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak akan reda. Hidup baru kesenangan sudah diberikannya, keraguan kesedihan pun dihapus olehnya. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak akan reda. Saudara, terimalah berkat Tuhan yang akan memampukan saudara untuk berkarya bersama dengan Roh. Tuhan memelihara saudara dengan berkat-Nya dan menuntun saudara dengan kuasa Roh-Nya yang kudus, kini dan selama-lamanya. Amin. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Jemaat yang terkasih, dipersilakan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu Pentakosta telah usai. Marilah kita kembali ke kehidupan kita sehari-hari dengan tetap mentaati peraturan pemerintah dan melaksanakan protokol kesehatan. Kiranya Roh Penghibur senantiasa beserta kita, menguatkan kita, dan selalu menyertai kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.